Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita tahun ini tahun baru. Nah, saya sepanjang tahun ini saya akan banyak membahas tentang bagaimana bertumbuh bersama dalam kompak. Ya, jadi seri saya akan lebih banyak berkaitan dengan ini. Bagaimana kita bertumbuh bersama dalam kompak. Nah, saudara, kita harus bertumbuh. Nah, supaya kita bisa bertumbuh, kita mesti bertumbuh bersama di dalam kompak, ya. Kalau kita tidak ada di dalam kompak, ya, karena kompak itu adalah unit dasar dari rumah Tuhan, ya. Itu adalah tempat di mana kita, saudaraku, boleh bertumbuh bersama-sama. Maka kalau kita tidak ada di dalam kompak, kita tidak bisa bertumbuh, ya, dan kita tidak bisa, saudara, bertahan di masa yang sukar ini. Nah, ada sebuah janji Tuhan buat kita, saudara. Kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 15. Ya, ada yang berkata pada saya, Pak Edi, apakah tahun ini, ya, kita akan bertahan? Bukankah dunia makin sulit, makin penuh tantangan, penuh dengan, ya, saudara, masalah-masalah. Kita tahu akhir zaman akan ada masa yang amat sukar, kata Paulus. Nah, apakah kita bisa bertumbuh di tengah-tengah masa yang sukar? Nah, mari kita lihat janji Tuhan untuk orang yang hidup di masa sukar. Ya, di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, kalau kita orang benar yang tertanam dalam rumah Tuhan, tertanam di gereja lokal, tertanam di dalam tubuh Kristus, ya, tertanam dalam bait Allah, kita pasti akan bertumbuh, saudara. Kita bukan cuma bertumbuh, akan berbuah lebat, saudaraku. Ya, kita akan berkembang biak, ya. Nah, kenapa, saudara? Ya, karena, ya, saudara, inilah yang digambarkan oleh Tuhan. Orang benar itu, kalau dia tertanam dalam rumah Tuhan, dia katanya seperti pohon korma. Wow. Dan dia seperti pohon aras. Tahukah, saudara, dua pohon ini adalah dua pohon yang digambarkan, saudaraku, sebagai, ya, bagaimana kita orang benar. Ya, dua pohon ini unik sekali, saudara. Mereka justru bertumbuhnya di tengah-tengah, ya, situasi yang kering, situasi yang sulit, saudara. Ya, kalau kita lihat pohon korma di sebelah kiri ini gambar, ya, pohon korma ini lihat berbuah lebat justru di tengah gurun, saudara. Ya, yang kering sekali. Itulah gambaran orang benar yang tertanam dalam rumah Tuhan. Mereka justru akan berbuah, bertumbuh di tengah-tengah masa sulit, masa sukar. Ya, sama juga dengan pohon aras. Ya, saya kunjungin pohon aras ini, saudara, beberapa tahun yang lalu di Libanon. Pohon ini 3.000 tahun usianya, saudara. Pohon ini udah ada di zamannya Sulaiman atau Salomo, saudara. Ya, lihat, pohon ini hidupnya di mana? Di tengah bebatuan yang sangat kering, saudara. Saudara, inilah gambaran orang benar yang tertanam di dalam rumah Tuhan, ya. Nah, makanya kalau kita mau bertumbuh, berbuah, ya, bahkan sampai tua pun tetap berbuah katanya, ya, saudara, kita mesti tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah, itu, saudaraku, yang kita lihat janji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita. Saudara, bagaimana kita bisa next bertumbuh bersama dalam kompak? Kita akan bertumbuh bersama jika kita berada dalam kompak sejati. Nah, saudara, kita mesti cek dulu, kita tertanam dalam kompak sejati enggak?
Atau kompak kita itu bukan kompak sejati, kompak-kompakan. Nah, kalau kompak-kompakan, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Karena itu, tahun ini, saudara yang sudah ada dalam kompak, mari kita evaluasi kompak kita. Kompak kita kompak sejati atau kompak-kompakan aja, ya. Nah, kalau kompak yang kita jalani tidak seperti yang Tuhan mau, saudara, mari kita bikin komitmen baru, perbaiki kompak kita. Nah, buat saudara yang belum ada dalam kompak, saudara perlu belajar apa itu kompak sejati, supaya saudara tidak nanti ya salah pilih, saudara, atau saudara tidak menghidupi kompak sejati. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa kompak sejati itu. Hari ini saya mau sampaikan ada 3 ciri ya kompak sejati itu. Next, ciri yang pertama, kompak sejati memiliki esensinya. Dia punya esensi. Esensinya esensi yang benar. Apakah esensi dari kompak, saudara? Dia bukan sekedar kelompok kecil, bukan. Kompak itu bukan sekedar 2-3 orang berkumpul udah kompak, belum tentu. Ya, kompak itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus, saudara. Ya, ingat saudara, dia itu unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus kata Alkitab bukan satu anggota, tapi lebih dari satu. Berarti mulai berapa? Mulai 2, 3, 4 ke atas. Itu komunitas tubuh Kristus. Nah, kita disuruh hidup dalam komunitas ya tubuh Kristus dengan unit yang paling kecil, 2-3 orang, saudara. Di dalam Alkitab kita akan lihat ya banyak sekali pola 2-3 orang ini, saudara. Nah, salah satu contohnya adalah Matius 18, 19 sampai 20. Saya nggak ada waktu terangkan lebih detail karena hari ini waktu kita sangat singkat. Tapi saya jelaskan dulu, saudara. Matius 18 adalah konteksnya adalah eklesia. Tuhan Yesus lagi menceritakan tentang gereja, ya, atau tubuh Kristus. Nantinya akan ada tubuh Kristus setelah Yesus mati bangkit, ya. Kemudian Roh Kudus turun membentuk tubuh Kristus. Nah, ini sebenarnya nubuatan tentang ya gereja, saudara. Di dalam gereja, saudara, kita bertanggung jawab kalau ada orang yang berbuat dosa, saudara, dan ini dosa yang sangat serius, yang membuat dia akan murtad, saudara, maka kita semua anggota tubuh Kristus ya harus concern sama orang ini. Orang ini mesti dilayani, ditegur 4 mata. Ya, tapi kalau dia nggak mau bertobat, saudara, nah dia bilang gini, bawalah 2-3 saksi. Nah, inilah kompak, saudara. 2-3 saksi ini powerful, ya. Mereka disuruh layani jiwa ini, saudara, yang terikat dalam dosa, ya, layani sampai dia lepas. Kenapa 2-3 orang ini disuruh melayani, saudara? Ya, sebab inilah unit terkecil komunitas tubuh Kristus yang diberi misi kerajaan, saudara. Ya, mereka itu, ya, saudaraku, adalah komunitas tubuh Kristus yang sangat powerful. Ya, kenapa? Karena saudaraku, mereka boleh menggunakan kunci-kunci kerajaan. Nah, apa itu kunci-kunci kerajaan, saudara? Kunci-kunci kerajaan adalah, saudara, ya, kekuatan yang diberikan kepada tubuh Kristus, ya, kepada gereja untuk melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Ya, itulah kunci-kunci kerajaan sorga, saudara. Ya, jadi itu termasuk doa peperangan, doa syafaat, ya, kemudian apa, saudaraku, ya, doa melepaskan orang dari dosanya, saudara, ya, memberitakan Injil supaya orang itu boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalaupun dia sudah ada dalam kerajaan Allah, tapi dia terikat dosa, bisa ada kuasa melepaskan dia dari dosa itu.
Itulah kunci-kunci kerajaan, saudara. Nah, siapa yang boleh pakai kunci kerajaan itu? Ya, nah ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata padamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi cara menggunakan kunci kerajaan, mengikat, melepaskan itu adalah sepakat, saudara. Ya, harus ada dua orang aja yang sepakat. Ya, ini minimal dua orang sepakat. Jadi mesti ada komunitas sepakat. Makanya kita sebut kompak, komunitas sepakat. Ya, mereka boleh menggunakan kunci ini untuk melepaskan orang itu, saudara, dari dosanya. Ya, sebab kalau kita sepakat meminta apapun, nah konteksnya meminta orang itu dilepaskan dari dosa, orang itu pasti lepas. Ya, kenapa? Ayat 20 dijelaskan alasannya. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, sebab dua tiga orang berkumpul dalam tubuh Kristus, saudara. Maka ya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ya, ini bukan berarti kalau sendirian Tuhan nggak hadir, ya, bukan. Tapi dua tiga orang ini kalau berkumpul, ya, untuk misi kerajaannya, untuk melepaskan orang dari ya kerajaan kegelapan, maka Tuhan hadir di situ, saudara, menyatakan kehadirannya. Nah, inilah ayat dasarnya kompak, saudara, buat murid-murid. Memang ini awalnya buat 12 murid, ya, ya kita tahu buat rasul-rasul. Tapi saudaraku, kalau kita lihat ayat 20, di sini kita lihat bahwa ayat ini juga berlaku buat semua murid Kristus, ya, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, ya, jadi ini ya menunjuk bahwa ini ayat berlaku juga buat semua jemaat yang adalah murid Kristus, ya. Kalau dia dua tiga orang berkumpul ini, saudara, sepakat, wow, mereka menjadi komunitas sepakat. Ya, itulah komunitas murid Kristus, saudara. Ya, nah, jadi kompak mesti sebagai unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Kalau dia bukan komunitas tubuh Kristus, dia nggak ada kehidupan. Makanya kalau saudara cuma kumpul-kumpul dua tiga orang, ya, oh kita udah kompak. Belum, saudara. Itu baru kelompok kecil. Ya, kompak sejati dia itu unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, itu pertama. Kompak sejati ada esensinya. Nah, yang kedua, saudara, next, kompak itu mempunyai DNA yang benar. DNA-nya mesti benar, saudara. Ya, setiap sel ditentukan oleh DNA-nya, saudara. Kalau DNA-nya jeruk, dia akan jadi sel jeruk. Kalau DNA-nya, saudaraku, apel, dia akan jadi buah apel nantinya. Ya, tergantung DNA-nya. Nah, DNA-nya kompak, saudara, apa? Ya, kalau DNA-nya salah, ya dia jadinya salah, saudara. DNA juga menentukan dia bertumbuh, berkembang, dan bermultiplikasi. Kalau nggak ada DNA yang hidup, saudara, maka kompak itu nanti nggak akan berkembang. Dia akan gitu-gitu aja, saudara. Nah, mari kita lihat ada 3 DNA yang menentukan ya kemana kompak kita akan, saudaraku, tertuju. Ya, dia akan jadi apa? Ingat ya, tadi saudara kita udah belajar ya bahwa esensi dari kompak itu adalah unit terkecil dari tubuh Kristus. Jadi dia berkaitan sama tubuh Kristus. Tapi juga jangan lupa, saudara, ya DNA ini, uh, kompak ini adalah komunitas pemuritan, saudara. Ya, jadi dia itu komunitas pemuritan dalam tubuh Kristus. Ya, maka kalau dia komunitas pemuritan, saudara, maka DNA yang pertama, semua saudaraku anggotanya
mempraktekkan gaya hidup ya murid, yaitu 3B: berjalan, belajar, dan berubah. Nah, kalau mereka lakukan ini, saudara, berjalan, belajar, berubah tiap hari, mereka sedang membangun manusia rohnya, saudara. Sehingga ya kompak ini, saudara, manusia rohnya terus-terusan dibangun. Ya, jadi mereka berjalan bersama dengan Kristus tiap hari, belajar dari Kristus tiap hari, berubah serupa Kristus. Nah, mereka berjalan dalam roh. Maka kalau orang berjalan dalam roh, saudara, dia tidak akan menggenapi keinginan daging. Kalau dia belajar dari firman tiap hari, maka dia pasti, saudaraku, ya, tidak duniawi hidupnya. Dia pasti hidupnya akan semakin bertumbuh, ya. Dan kalau dia berubah lewat kematian ego tiap hari, saudara, maka dia nggak kedagingan. Saudara, jadi ini komunitas di mana murid Kristus ya bergaya hidup tiap hari, berjalan dalam roh, belajar lewat firman, berubah lewat kematian ego. Jadi mereka bangun manusia roh terus, saudara. Nah, kalau ada satu kompak misalnya lah, saya bertiga, saya, Pak Darwin, Pak Benget, kita kompak misalnya. Tapi kita nggak bangun manusia roh, ya. Kita mau tumbuh sama-sama, tapi masing-masing kita nggak kerjakan bagian kita. Ya, kita nggak berjalan, belajar, berubah. Ya, Darwin juga enggak, Pak Benget juga enggak. Maka kita ketiga ketemu, wah, kita duniawi sekali, saudara. Kita kedagingan. Nah, buah daging itu apa, saudara? Perseteruan, perselisihan, perpecahan, dan sebagainya. Maka kalau kita kumpul, kita bukan saling membangun, kita saling meruntuhkan. Ya, nah, jadi kita harus punya DNA yang pertama, membangun manusia roh lewat gaya hidup murid Kristus, berjalan, belajar, dan berubah. Itu DNA yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, mari kita lihat ya. Yang kedua, next, harus memiliki DNA tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Ya, ingat saudara, ya, pemuritan itu adalah persahabatan yang terikat janji. Nah, ini ayat saya udah pernah sampaikan ya. Jadi saudara, Yesus bilang, inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi kita disuruh saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Ya. Nah, bagaimana Kristus mengasihi kita? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Ya, ingat, kompak itu persahabatan yang sejati, saudara. Ya, kita bersahabat, tapi bukan hanya bersahabat seperti sahabat biasa. Sahabat biasa, saudara, ya, kita ada batasnya. Walau saudara lihat, sahabat biasa, saudara, satu saat mereka bisa pecah, satu saat mereka bisa bubar, satu saat mereka bisa saling membenci, saudara. Kenapa? Karena persahabatan biasa ada batasnya. Kasih yang digunakan kasih manusiawi, ya. Makanya saudaraku, persahabatan biasa, sebaik apapun persahabatannya, akan gagal, saudara. Ya, tapi persahabatan kita beda. Persahabatan dalam Kristus. Nah, bedanya gini. Ada covenant relationship, saudara. Kita buat covenant bahwa kita akan saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihi kita sebagai covenant. Maka kita buat perjanjian. Saya akan jadi sahabatmu apapun yang terjadi, sekalipun kamu ada kelemahan, sekalipun kamu ya tidak seperti yang saya harapkan, tapi saya mau belajar mengasihi kamu sebagai covenant. Buatlah janji ini, saudara. Itu DNA yang kedua, penting sekali. Nah, yang ketiga, saudara, ya,
Kita lihat DNA yang ketiga, next, ya, adalah kita karena kompak itu kan unit terkecil dari tubuh Kristus, komunitas tubuh Kristus. Makanya kita anggota-anggota tubuh harus berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Ya, kita adalah komunitas yang terdiri dari anggota-anggota tubuh. Ada yang mata, ada yang hidung, ada yang telinga. Semua mesti berfungsi, saudara. Ya, jadi kalau kita berfungsi, maka apa yang terjadi, saudara? Kita bisa ya hidup dalam komunitas tubuh Kristus yang saling membangun, saudara. Ya, kita makin solid hidup di dalam kompak ini. Kita makin memahami bagaimana, saudaraku, hidup dalam tubuh. Kita tidak independen. Ya, kita, saudaraku, saling bersinergi, hidup di dalamnya, saudaraku, luar biasa. Ya, nah inilah DNA ketiga yang harus dimiliki di dalam kompak. Nah, yang terakhir, saudara, poin ketiga, ciri yang ketiga, next, ya, kita harus memiliki tujuan yang benar. Apa tujuannya kompak? Nah, saya temukan banyak kompak bubar di tengah jalan karena nggak jelas untuk apa kompak itu. Kompak bukan sekedar buat supaya saya bertumbuh, supaya saya saling menjaga, supaya kami bisa sukses hidupnya, supaya saya ya bisa diberkati, ya, supaya saya mencapai potensi maksimal saya. Bukan itu tujuan utamanya, saudara. Tujuannya ya kompak adalah ya Tuhan membentuk kompak ya supaya kita melalui kompak kita menjangkau jiwa, memultiplikasi kompak itu, dan akhirnya kita merintis komunitas kerajaan atau komunitas sel, ya. Nah, ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus contohnya. Nanti saudara baca di rumah, ya, saudara perhatikan, ya. Kalau saudara perhatikan kronologis perjanjian baru, saudara, Yohanes 1 ya, ayat 35 sampai 51, Matius 4, 21 sampai 22, saudara akan temukan ya Yesus ternyata tidak memulai langsung satu komsel, 12 orang. Enggak. Dia mulainya dari berapa sih? Dari 2 orang, satu kompak. Siapa satu orang ini? Lihat gambarnya. 2 orang itu adalah Yohanes dan Yohanes dan Andreas. Mereka berdua muridnya Yohanes Pembaptis, hafrutanya Yohanes Pembaptis, ya mereka saudaraku kompaknya Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka berdua mengalami Kristus, jumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Lalu mereka ikut Yesus, pindah dari kompaknya Yohanes Pembaptis menjadi kompaknya Tuhan Yesus. Ya, lalu berdua ini begitu saudaraku mengalami Kristus, mata mereka terbuka bahwa Kristus itulah Mesias. Mulut mereka nggak bisa diam, saudara. Mereka langsung cari Simon. Ya, Simon itu ya yaitu Petrus, saudara. Nah, Simon ketemu, mereka cerita, Simon, kami telah menemukan Mesias. Simon bilang, di mana, di mana? Mari, lihatlah. Mereka ajak Simon ketemu Tuhan. Sekarang mereka 3 orang, ya, 3 orang. Kemudian 3 orang ini ikut Yesus mulai. Suatu saat mereka dalam perjalanan ketemu dengan siapa, saudara? Filipus. Filipus pun diajak, ya, masuk ke dalam komunitas-komunitas ini. Sekarang ada 4 orang, 2 kompak. Tuh, multiplikasi, saudara. Ya, multiplikasi. Kemudian 4 orang ini, ya, mereka ikut Yesus satu hari. Ya, Filipus bilang, Tuhan, dia bilang sama teman-temannya, aku punya teman namanya Nathanael. Yuk, kita cari dia, yuk. Kita bawa dia juga ke dalam komunitas ini. Akhirnya mereka ketemu Nathanael, Nathanael gabung jadi berlima, saudara, berlima, ya. Nah, ada satu tidak diceritakan di sini, tapi di dalam Matius 4 diceritakan. Siapa itu, saudara? Yaitu Yakobus.
Ya, jadi 6. Yesus mulai ya dengan 3 kompak ini, saudara. Dia mulai membangun ya apa saudaraku komunitas sel ya atau komunitas kerajaan ya. Nah, kira-kira setahun kemudian 3 kompak ini bermulti menjadi 6 kompak. Maka Yesus punya komunitas kerajaan 12 orang. Inilah cara Tuhan Yesus merintis komsel, saudara. Dimulai dari 1 kompak. Nah, inilah yang harus jadi tujuan kompak. Untuk apa kita berkompak? Untuk memenangkan jiwa, memuridkan jiwa baru itu, menghasilkan kompak baru, dan satu saat kita akan merintis komunitas kerajaan. Atau kita sedang merintis komunitas kerajaan, saudara. Ya, jadi ada tujuannya. Jadi kalau kompak tujuannya bukan ini, sorry saudara, tutup aja kompak itu. Nanti dia jadi kompak-kompakan. Karena tujuannya salah. Ya, tujuannya harus dia mau menghasilkan jiwa baru, muridin jiwa baru, ya, kemudian multiplikasi kompak, dan akhirnya merintis komunitas kerajaan atau komunitas sel. Nah, next yang terakhir, saudara. Jadi, ya, untuk bertumbuh bersama dengan kompak, ya, maka kita harus punya kompak yang bertujuannya benar. Karena tujuan menentukan motif, saudara. Tujuan kompak menentukan motifnya apa. Motifnya apa menentukan perilaku kompak itu, saudara. Ya, nah ada kompak, dia kompak kapal pesiar, saudara. Kalau dia nggak jelas apa ya tujuannya kompak, ya udah nanti dia lama-lama jadi kompak kapal pesiar. Kapal pesiar, kalau orang ikut kapal pesiar, apa tujuannya, saudara? Pesiaran. Ya, tujuannya apa? Dilayani, ya, di apa, saudaraku, di entertain, ya, dihibur, ya, kemudian di apa, saudaraku, dikasih makan, dikasih hiburan, ya, itu tujuannya memang kapal pesiar, ya. Nah, kompak nggak boleh jadi kapal pesiar, saudara. Kalau kompak kapal pesiar, udah, itu udah gagal, saudara. Dari awal, saudara mesti tentukan kompak itu untuk apa. Untuk, ya, ini dia, kita harus jadi kapal penyelamat. Lihat yang di sebelah kanan, 3 orang, saudara. Ya, mereka satu kapal. Ini kapal tujuannya jelas, bukan untuk pesiaran, saudara, tapi untuk menyelamatkan jiwa. Ya, mereka pergi cari jiwa yang tenggelam, bawa dia, selamatkan dia. Ya, kemudian saudaraku tolong dia. Nah, itu kapal penyelamat, saudara. Ya, kalau kapal penyelamat beda, motifnya beda. Ya, dia bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Bukan untuk dihibur, dia, saudaraku, ya, untuk menghibur. Ya, dia, saudaraku, beda sekali motifnya. Nah, kompak yang bukan kompak kapal penyelamat itu akan bubar, saudara. Cepat atau lambat akan bubar. Karena ketika kita mulai pikirkan diri kita sendiri, disitulah mulai pertumbuhan itu berhenti, saudara. Kompak tidak boleh jadi kompak kapal pesiar. Harus kompak kapal penyelamat, ya. Nah, makanya cepat kalau saudara kompaknya udah punya DNA-nya, cepat, ya, kita mulai bermultiplikasi. Caranya gimana, saudaraku? Ya, mulai menangkan jiwa, mulai muridkan jiwa, ya, SPK, ya, bina mereka, saudaraku. Kemudian nanti bentuk kompak baru, ya, terus ajar lagi kelompok kompak baru ini untuk menghasilkan kompak baru lagi, sehingga nanti kita menghasilkan, saudaraku, komunitas kerajaan. Nah, ini yang saya mau sampaikan supaya kita jangan salah mempraktekkan kompak, saudara. Ya, nah, tahun ini kami akan banyak, saudaraku, membahas tentang bagaimana kompak perlu diperlengkapi sehingga bisa bertumbuh bersama dan bermultiplikasi, saudara.
Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan karena waktu sangat singkat. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Terima kasih Pak Edi untuk equipping pada hari ini.